artinya kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Cuma bukti pembuktian cinta kita kepada beliau itu apa? Kata Rabi'atul Adawiyah apa? Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Seandainya cintamu benar kepada seseorang, pasti engkau nurut. Nah, kita mengatakan cinta kepada Nabi. Cuma mana buktinya dulu? Ya kan cinta itu perlu pembuktian. Nah, maka tidak akan bisa orang itu cinta kepada Nabi kecuali mengenal dulu. Nah, mengenalnya lewat mana? Yaitu datang kepada ulama, datang ke majelis mereka. Lah, Fatul buyut min abwabiha, pintunya Nabi yaitu ulama. Ingin dekat dengan Nabi tapi jauh dari ulama, tidak bakalan dapat. Nah, karena semua mambak daripada ilmu itu adalah ulama. Nah, jadi jangan bosan. Jangan bosan datang ke majelis ilmu. Baik warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ayyuhal hadirun al-kiram, wabil khusus ini ada tamu kita, Al-Ustaz Muhammad Falikhun bin Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan, yang bulan kemarin kita hauli di sini, guru bangil ini. Saya sampaikan yang lalu, alhamdulillah ada di depan kita. Yang kami hormati para habaib, ada di samping kanan saya Al-Habib Quraish bin Abdul Qadir As-Segaf, samping kiri saya Al-Habib Muhammad Fitrah bin Hud Al-Idrus. Ada para habaib yang lain yang saya tidak sebut satu persatu. Yang kami hormati para ustaz, para asatidz, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami hormati. Mungkin ada dari unsur pemerintah, camat ataupun kepala desa atau para RT yang kami hormati, yang mewakili Kapolsek Kecamatan Kota Bangun, hadirin wal hadirat, ibu-ibu sekalian yang saya lihat semua cerah, hadirin wal hadirat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, malam ini kita sudah berada di tanggal 27 bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah. Allah pertemukan kita di dalam majelis yang penuh barakah ini, sekaligus memperingati maulid Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua pada malam hari ini sudah dikenal oleh Rasulullah. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini, kalau ada keluarganya yang sakit, cepat-cepat Allah sembuhkan. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini, kalau ada utangnya cepat-cepat terbayar. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini, kalau ada yang susah, insya Allah Allah gembirakan. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini, kalau ada yang belum ada jodoh, insya Allah cepat jodohnya.
Ini yang muda-muda cepat aminnya. Dan insya Allah yang kita semua harapkan, kita kembali dari tempat ini, insya Allah dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga tetap tercurah kepada kekasih Allah, khatamul anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Semoga limpahannya tercurah kepada kita semua dan keluarga kita, dan semoga kita semua di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, saya bersama Al-Habib Quraisy bin Abdul Qadir As-Segaf, kami ini adalah pembina di Majelis Nurul Yakin ini. Saya kebetulan yang dikasih kesempatan untuk menyampaikan sambutan daripada panitia pelaksana Maulid pada malam hari ini. Saya sebagai orang majelis ini dan Habib Quraisy, kami ada berempat sebagai pembina di majelis ini. Tidak ada kata yang lebih pantas yang kami ucapkan pada malam hari ini kecuali terima kasih yang tak terhingga kepada siapa-siapa jamaah sekalian yang telah membantu terselenggaranya peringatan Maulid di tempat yang sangat kita muliakan ini. Mudah-mudahan kami tidak dapat membalasnya, tapi Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya berlipat ganda kepada kita semua yang telah berpartisipasi untuk melaksanakan acara pada malam hari ini. Pasti semua apa yang kita lakukan ini tiada lain untuk menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memang cinta, kita tidak akan merasa kecewa atau merasa seke untuk mendonasikan apa yang kita punya demi membesarkan, memeriahkan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat kata pesan seorang ulama besar, yaitu ulama kita Syekh Hasan Al-Basri. Beliau menyampaikan, jika aku punya harta berupa 2 gunung emas sebesar gunung Uhud, ya, mudah-mudahan kalau yang belum pernah pergi umroh, pergi haji, insya Allah cepat umroh, cepat haji, supaya nanti dibawa ke Uhud. Nanti kalau kita dibawa ke Uhud menziarahi kuburan para syuhada Uhud, diantaranya di situ ada pamannya Rasulullah. Ya. Itu kita lihat. Boleh tanya sama orang situ, Syekh, aina Jabal Uhud? Tidak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Inggris. Syekh, where is the mountain? Itu begitu. Itu Syekh Hasan Basri mengatakan, kalau aku punya harta berupa emas sebanyak 2 gunung Uhud, maka aku tidak akan merasa berat untuk kusumbangkan di dalam memperingati Maulid Nabi. Insya Allah etam semua seberataan. Insya Allah orang yang ikhlas berjuang untuk Rasulullah. Amin. Jamaah rahimakumullah, ini ada di hadapan kita Ustadz kita masih muda. Saya ini punya hubungan emosional karena saya sudah ceritakan pada waktu saya sedikit membacakan mengenai manaqib daripada Guru Bangil. Saya walaupun hanya sebentar, hanya mungkin ada sekitar 2 jam berhadapan dengan beliau, kala waktu itu beliau dalam keadaan sakit. Saya bersama kakak saya Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Masyhur dan anaknya dari Habib Abu Bakar Gersik, Habib Syekh bin Abu Bakar.
itu berkunjung ke situ di pondok daripada ayahanda beliau. Saya disuruh bacakan qasidah supaya saya nanti diangkat jadi murid. Saya waktu itu masih ingat yang saya baca, Rabbi inni yada sifatil alayya qaimun bil fina uridu atiya. Alhamdulillah, malam ini saya sungguh sangat merindukan bisa memenuhi undangan kami untuk datang di dalam memperingati Maulid Nabi di Majelis Nurul Yakin ini. Olehnya kepada jamaah sekalian, mari kita nanti ketika beliau menyampaikan ceramahnya, mari kita simak betul-betul dan niatkan di dalam diri kita masing-masing, kita akan menjadi pencinta-pencinta Rasulullah. Kita akan menjadi orang yang selalu melaksanakan sunnah Rasulullah. Itu harus memang kita pasang niat di dalam diri kita. Karena yang kita ikuti Rasulullah yang dalam surah Al-Ahzab dikatakan uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Dan beliau menjamin man ata'ani faqad dakhala jannah wa man asani faqad. Siapa yang mengikutiku pasti masuk surga, dan siapa yang tidak mau mengikuti itulah yang tidak mau masuk surga. Insyaallah kita semua masuk surga. Amin. Jamaah rahimakumullah, di dalam pelaksanaan ini seluruh jajaran panitia pelaksana telah bekerja semaksimal mungkin untuk mensukseskan acara ini. Tapi kami adalah manusia biasa yang tidak pernah luput daripada khilaf dan salah. Maka melalui kesempatan ini, mewakili panitia pelaksana Maulid pada malam hari ini, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jika di dalam pelaksanaan ini ada hal-hal yang kurang menyenangkan hati jamaah sekalian. Mungkin dari penerimaan tamu, mungkin dari menu makanan maupun kue yang disiapkan yang tidak berkenan di hati para jamaah sekalian. Melalui kesempatan ini kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan perlu kami sampaikan bahwa kepada jamaah yang hadir di sini, yang ingin mengikuti majelis-majelis di Majelis Nurul Yakin ini, kami sampaikan bahwa majelis ini dibuka setiap malam Ahad ba'da Isya atau sesudah Isya. Yang ingin mengikuti, ingin mengambil pelajaran melalui Majelis Nurul Yakin ini, mari kita sama-sama bergandeng tangan meramaikan majelis untuk setiap malam Ahad hadir di sini mendapatkan bimbingan dan pengarahan mengenai ilmu-ilmu agama demi pengetahuan agama kita supaya lebih mumpuni. Kemudian sebagai tambahan, kami dari Majelis Ta'lim Nurul Yakin ada menyediakan air yang sudah kami bacakan, insya Allah untuk penerang hati, insya Allah untuk menjadi obat bagi yang sakit. Di sini disiapkan ada air dan telur ya. Itu dihargai 10.000. Tapi kalau orang mau kasih lebih dari itu, alhamdulillah. Ya. Menurut Habib Quraish sudah bisa disebarkan sekarang. Yang mau kasih minimal 10.000, yang lebih alhamdulillah. Insya Allah apa yang kita berikan ini menjadi investasi kita, insya Allah untuk menunjang pelaksanaan majelis ini, dan insya Allah menjadi bekal kita di akhirat kemudian nanti. Sekali lagi jamaah sekalian rahimakumullah, kami ucapkan terima kasih atas segala partisipasi
dan sumbangsi daripada jamaah sekalian, dan atas kehadirannya meramaikan peringatan Maulid pada malam ini. Juga sekali lagi permohonan maaf kami yang sebesar-besarnya jika di dalam peringatan Maulid ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Demikian sambutan dari kami mewakili panitia pelaksana. Kami adalah pembina daripada Majelis Nurul Yakin ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semua. Jamaah rahimakumullah. Untuk acara selanjutnya saya diminta sebagai MC-nya, pemandu acara. Acara selanjutnya demi keberkahan daripada pelaksanaan Maulid Nabi pada malam hari ini, mari kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Fitrah bin Hud Al-Idrus. Padanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول وكان الله بكل شيء عليما. يا
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, demikianlah lantunan gema wahyu ilahi yang telah disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Fitrah bin Hud Al-Abdurus. Selanjutnya pengantar kata yang saya sampaikan tadi, Habib Quraisy bin Abdul Qadir As-Segaf juga sebagai pembina di Majelis Nurul Yakin ini, kami berikan kesempatan untuk pengantar kata untuk Habib Quraisy, insyaallah jadi bekal-bekal untuk kita semua. Dan nanti sesudah beliau kita akan dengarkan tamu kita yang dari Balikpapan. Kalau di pondok beliau sekarang yang ada di Balikpapan itu pondoknya Kiai Haji Syarwani Zuhri. Kalau orang tua beliau Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan. Nah, untuk kesempatan ini kami berikan kesempatan sebagai kata pengantar dari Al-Habib Quraisy bin Abdul Qadir As-Segaf. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syarafana wa karramana bi sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah alladzi akramana bi sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah alladzi ja'alana khaira ummatin ukhrijat linnas bi sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sayyidi sadat wa ala alihi wa sahbihi dawil manaqibil fakhirat, para alim, para ulama, para guru-guru, para habaib, para ustadz-ustadzah yang hadir, para tokoh masyarakat, pejabat pemerintah yang hadir, baik sipil, TNI maupun Polri. Mudah-mudahan semua ulama kita, pejabat kita selalu senantiasa bergandengan tangan, bisa membangun bangsa menjadi bangsa Indonesia yang lebih maju. Mudah-mudahan berkat kita malam hari ini kumpul bersama, berdoa bersama, bersolawat bersama,
kita berdoa mudah-mudahan negara kita tercinta ini, negara Indonesia, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal. Khususnya yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, sesepuh kita, panutan kita, khususnya di Majelis Nurul Yakin, Habib Abdul Qadir Al-Hasni. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umur beliau oleh Allah, selalu senantiasa bisa membimbing kita, menuntun kita agar kita menjadi orang yang selamat dunia sampai surga Allah. Amin ya rabbal. Begitu juga qori kita yang paling gagah, beliau Masya Allah suaranya paling merdu, paling nyaman. Seandainya saya disuruh milih Pak, dari penceramah atau qori, saya milih qori Pak. Gak usah pilih, gak usah mikir materi guru lah. Keliling setiap malam 5 kali gini, itu aja yang dibaca. Nah, lu juga mau Pak. Insya Allah, mudah-mudahan Allah selalu senantiasa memberkati kita berkat Al-Quran. Anak-anak kita Allah jadikan penghafal Al-Quran, hidupnya penuh dengan Al-Quran, hidup kita dibimbing dengan Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita syafaat Al-Quran sehingga kita bisa sampai selamat kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa tamu kita yang spesial di acara malam hari ini, yaitu Guru Ustadz Fulaihun bin Kiai Haji Syarwani Hamdan Bagil yang jauh dari Balikpapan. Mudah-mudahan selalu senantiasa dakwah beliau diberikan kemudahan oleh Allah dan ilmu-ilmu beliau bisa bermanfaat buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pecinta Rasulullah. Betul. Kita adalah manusia tidak akan pernah mengidolakan kecuali Nabi Muhammad, sehingga hampir setiap malam, mulai tanggal 1 Maulid, malam demi malam, masjid demi masjid, musola demi musola, langgar demi langgar, alhamdulillah kita hadir acara maulidan. Alhamdulillah. Hadir nggak Bu maulidan kemarin di bawah-bawah sana tuh? Hadir nggak? Pian hadir nggak? Hampir tiap malam ini sholawatan, maulidan, tausiah, istighosah, macam-macam. Tapi yang perlu kita perhatikan, setelah kita berhari-hari, bermalam-malam yang sudah kita lewati merayakan maulid, hadir acara maulid, apa hasilnya perayaan maulid di dalam kehidupan kita? Hati kita yang gelap, apakah sudah menjadi terang berkat sholawat? Hidup kita yang galau, apakah sudah senang? Hati kita yang sedih, apakah sudah gembira? Kemudian kita yang jauh, apakah sudah dekat dengan Allah? Dulu kita yang malas ibadah di bulan maulid, acara demi acara yang kita hadiri ini, apakah sudah menambah semangat kita untuk mendekat kepada Allah, ibadah kepada Allah, menaikkan level istiqomah kita di dalam ibadah? Atau jangan-jangan sama aja, kemarin kayak itu, ini kayak ini juga, kayaknya habis maulid kayak itu juga, seakan-akan nasihat demi nasihat, maulid demi maulid, masjid demi masjid, masuk telinga kanan, keluar telinga, ya tetap berkah. Tapi berkah yang paling utama adalah membuat perubahan di dalam diri kita sebelum maulid, sebelum acara, sebelum hadir pada sholawat. Kita bisa berubah menjadi makhluk manusia yang lebih baik lagi. Itulah tujuan kita mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari itu hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya paling tidak walaupun kita mungkin kita pulang tidak membawa apa-apa, tapi yang nyata setiap maulid kita alhamdulillah bawa makanan kalau pulang. Bawa pulang kan kosongan kan?
Makanan di bulan Maulid itu makanan yang paling berkah. Makanan yang dimasak dengan cinta, dengan rindu, dengan bahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sehingga Imam Suyuti mengatakan, tidaklah makanan, minuman, buah-buahan yang disiapkan untuk Maulid Nabi SAW illa dakhala alaihi alfi nur, ribuan cahaya yang masuk. Sehingga kalau banyu diminumkan anak pian yang mucil, insya Allah anak pian nurut. Amin ya rabbal. Yang diminum makanan apa aja? Nah, di sini ada beras, ada gula, ada terasi wah nih. Kena bawa bulik bikin sambal terasi kena. Insya Allah berkat Maulid itu tambah semangat. Apapun, karena itu kalau sudah Maulid makanan jangan disia-siakan. Banyu yang belum habis habiskan. Kenapa? Tidak ada makanan yang lebih berkah, tidak ada makanan yang lebih baik yang bisa menandingi makanan yang disiapkan untuk acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kalau ada sisa makanan bawa bulik. Nah, kalau ada sisa minuman habiskan. Karena habis deh kembung, bawa bulik, minumkan sama bini pian. Insya Allah kada merajuk lagi bini pian. Insya Allah tidak panjang lebar. Mari kita dengarkan nasihat, tausiah, arahan, bimbingan daripada guru kita agar kita sebentar lagi menjadi manusia yang bertambah imannya, bertambah cintanya, bertambah istiqomahnya, bertambah kebaikannya, tambah dekat dengan Allah, sehingga kita tambah dekat Nabi Muhammad. Kalau sudah kita dekat dengan Nabi Muhammad, insya Allah tambah dekat dengan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Jangan lupa, majelis kita bukan setiap tahun sekali. Majelis kita, majelis Nurul Yakin, kita adakan setiap 1 minggu 1 kali, setiap malam Ahad. Mudah-mudahan habisnya bulan Maulid ini majelis kita, khususnya orang yang hadir, baik Bapak Ibu, semuanya adik-adik bisa ikut istiqomah Maulid, istiqomah majelis setiap malam minggu. Kita habiskan malam minggu kita dengan sang kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi ulun mengajak tua muda, baik yang sudah hadir maupun yang malam ini baru hadir. Mudah-mudahan setiap minggu, setiap bulan bisa berkumpul di majelis Nurul Yakin, sehingga menambah keyakinan kita. Sebagaimana kita bisa berkumpul di dunia, mudah-mudahan kita bisa berkumpul di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Saat yang kita tunggu telah datang. Sebelum tamu kita menyampaikan tausiahnya pada malam hari ini, kami sampaikan kepada jamaah yang ingin berpartisipasi mendapatkan air berkah dan sebutir telur. Kalau kami di Sulawesi setiap melaksanakan maulid seperti ini, ada pohon pisang yang berbuah telur. Saya kebetulan orang Sulawesi, ya, itu kalau di sana ada pohon pisang yang berbuah. Sekarang ada air bersama telur, 1 paket 10.000. Yang ingin berpartisipasi, insya Allah menjadi investasinya di hari akhirat nanti. Karena itu akan kami gunakan untuk biaya operasional daripada majelis yang sama kita cintai. Juga kami sampaikan, saya kalau datang dengan Habib Fitra, dia selalu bawa madu. Yang pengen madu, 1 botol madu hutan harga 100.000. Ada di sana di kamera situ siap madunya. Juga ada sarung asyams, itu satunya sarung harganya 100.000 juga. Yang kepingin silahkan mendekat.
Dan kami sampaikan untuk pekan depan kita ada tamu dari Tarim. Ya. Insya Allah pekan depan, sepekan lagi, ya, itu Al-Habib Ahmad bin Ali bin Syekh Abu Bakar, Al-Habib Segar bin Ali bin Syekh Abu Bakar, dan Habib Ali bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar, pimpinan Pondok Pesantren Al-Yusra Tarim Hadramaut. Mari kita ramaikan, ada tamu kita dari jauh yang akan datang ke majelis ini pekan depan, insya Allah bersama Habib Hashim bin Syekh Abu Bakar di masjid ini. Kita ramaikan, kita lihat tamu kita insya Allah akan membawa berkah untuk kita. Dan untuk kesempatan ini kami berikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tamu kita, Syekh Ustaz Muhammad Faikun, yang berasal dari Kilo 19 Balikpapan, anak dari Guru Bangil atau Kiai Muhammad Syarwani Abdan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين عما بعد. Yang muliakan daripada habaib, khususnya Syibanina Habib Abdul Qadir Akhina Billah Al-Habib Quraish bin Abdul Qadir dan Habib Fitrah dan para habib yang lain yang tidak mengurangi kehormatan ulun terhadap antum semua, yaitu abna Rasul yang senantiasa alladzi tahharamallahu tathira, dan para asatid, para ulama waris baginda Nabi Muhammad SAW, dan para hadirin yang senantiasa dirahmati dan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak memberikan nikmat kepada kita tiada habis. Semakin umur kita berkurang, semakin nampak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hadir di tempat ini memang undangan daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada dalam dunia ini sifatnya kebetulan, semuanya itu memang sudah ditakdirkan. Dalam Al-Quran dikatakan wa ma tasqutu min waraqatin, tidak ada satu daun yang jatuh dari tangkainya kecuali sudah tertulis dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah, kata Habib Abdul Qadir tadi, ulun bangga, merasa gembira. Kata beliau masih muda, padahal ulun ini para 50 sudah. Cuma tampilannya aja menipu. Nah, para 50 cuma tampilannya untuk tapi ya himong jabang dipadakan muda tadi. Jadi kita bersyukurlah karena ada dalam satu kitab Kifatul Atqiya disebutkan daripada athar, apabila di situ dibaca tentang biografi daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yakhruzu min dalikal makan raihatun thayyibah, akan keluar satu wangian sangat luar biasa yang harumnya itu sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan semua makhluk hidup mencium akan wangi-wangian ini kecuali illa taqalain, kecuali manusia dan jin. Kenapa? Hikmahnya, kalau kita mencium wangian ini, maka cukup kita terledat bersedap-sedap dengan wangi ini, tidak mau makan, cukup. Tidak bekerja, tidak mau tidur, cukup dengan ini. Dan semua makhluk hidup yang mencium atau wangi-wangian ini, itu semuanya memintakan ampun bagi orang yang hadir di majelis tersebut. Nah, kita alhamdulillah
Artinya tidaklah Allah Ta'ala menggerakkan bagian anggota tubuh kita, kata para ulama ahli mukasyifin, tidaklah mulut kita digerakkan untuk mengucap istighfar kecuali Allah Ta'ala ingin mengampuni dosa kita. Nah, kita alhamdulillah datang ibaratnya sudah ada, pertama mendengar kabar, ada hidayah, akan hadir. Lalu kita diberi Allah taufik bisa hadir ke tempat ini. Dua-duanya kita dapat taufik dan dapat hidayah. Kadang-kadang orang diberi hidayah tapi kadang diberi taufik, kadang bisa juga. Jadi kita bersyukurlah, bersyukur kita bisa hadir di tempat ini. Ulun ingat perkataan Allah ya rahmahu anisul. Waktu ulun ketemu, kata beliau apa? Uhdur majalisul khair. Kata beliau, ente datang ke majelis-majelis kebaikan, majelis haul, majelis zikir, majelis maulid. Ente duduk tempat yang paling ujung, tidur. Ibaratnya kata beliau itu, ente beristilah bawa bantal tidur, tapi tetap pulang diampuni Allah Ta'ala dosa. Dapat berkah, kata Habib tadi, tetap dapat berkah. Cuma alangkah baiknya kalau berkah itu bisa kita jadikan pedoman untuk hidup kita. Karena majelis malam ini bertepatan dengan memperingati Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Artinya kalau di Balikpapan itu ada arba'in lah, sampai 40 malam, tiap malam keliling. Dan itu tiap tahun. Artinya tiap hari kita ini dapat pandangan daripada pandangan Nabi SAW. Sedangkan satu pandangan orang soleh, dikatakan apa? Di suatu hadis, sa'ilul ulama wa khalitul hukama wa jalisul kubara. Sebagian ulama mengatakan kubara ini apa? Yaitu orang ulama yang mengamalkan ilmunya. Itu satu pandangan mereka itu bisa merubah orang itu yang aslinya asqiya bisa menjadi suada, beruntung. Nah, kita tiap malam itu dapat pandangan daripada hadratun Nabi Muhammad SAW. Masa tidak berubah diri kita? Apa yang bisa kita ambil? Artinya kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Cuma bukti pembuktian cinta kita kepada beliau itu apa? Kata Rabi'atul Adawiyah apa? Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Seandainya cintamu benar kepada seseorang, pasti engkau nurut. Nah, kita mengatakan cinta kepada Nabi, cuma mana buktinya dulu? Ya kan cinta itu perlu pembuktian. Nah, maka tidak akan bisa orang itu cinta kepada Nabi kecuali mengenal dulu. Nah, mengenalnya lewat mana? Yaitu datang kepada ulama, datang ke majelis mereka. Lah, Fatul buyuta min abwabiha, pintunya Nabi yaitu ulama. Ingin dekat dengan Nabi tapi jauh dari ulama, tidak bakalan dapat. Karena semua mamba daripada ilmu itu adalah ulama. Nah, jadi jangan bosan datang ke majelis ilmu, baik itu majelis zikir, majelis mawalid atau majelis ilmu, semua jalan majelis kebaikan. Bahkan dalam satu hadis qudsi Allah Ta'ala ada inna lillahi malaikatun sayyahuna fil ardh. Allah Ta'ala itu ada mempunyai malaikat yang tugasnya keliling di muka bumi mencari majelis-majelis kebaikan. Kalau ada dapat majelis kebaikan, mereka duduk di situ sampai selesai. Ditanya oleh Allah Ta'ala, dari mana? Kami dari majelis-majelis kebaikan. Apa yang mereka kumpul di situ untuk apa? Yaitu mengingatmu ya Allah. Apa yang mereka minta? Mereka menginginkan surga. Apakah mereka melihat surga? Belum ya Allah. Bagaimana seandainya ku nampakkan surga? Pasti akan bertambah dahsyat ibadah mereka. Lalu apa yang mereka takutkan? Mereka takut kepada neraka ya Allah. Apakah mereka melihat neraka? Belum. Lalu bagaimana seandainya ku nampakkan neraka ini kepada mereka? Mereka pasti akan semakin khusyuk beribadah. Lalu malaikat mengatakan, Allah Ta'ala mengatakan, Ishadu fa inni qad ghafartu. Saksikan wahai malaikatku, aku telah mengampuni orang-orang yang ada di majlis tersebut. Lalu malaikat ada interupsi, ya Allah, ada di antara orang yang hadir tuh memang tidak ada niat hadir majlis, cuma lantaran terpaksa duduk di situ.
Kata Allah Ta'ala, humul qaum la yasqa jalisuhum. Itu satu kaum tidak akan membuat rugi kaum yang lainnya. Nah, ini kita beruntung lah. Artinya ditakdirkan Allah Ta'ala malam ini kita dapat kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, cuma tadi kata Habib tadi, jangan ibaratnya bulan Rabiul Awal berlalu, hati kita pun berlalu, ya jangan. Nah, maka dari itulah ibarat HP itu perlu dicas. Perlu dicas. Nah, yang mencas hati kita supaya kada mati yaitu hadirin majelis ilmu. Dan Rasulullah sudah memberikan resep kita untuk selamat lah. Memberikan resep kepada kita untuk selamat. Pertama apa? Kata Nabi dalam satu hadis, kalau ingin selamat itu kun aliman, jadi orang alim. Caranya bagaimana? Ya menuntut ilmu. Nah, ada ibarat bahasa kita lah. Kada ada orang itu alim, kada menuntut, nggak ada. Semuanya harus ibarat apa? Mulai setapak demi setapak lah. Kalau bahasa Jawanya itu step by step lah. Nah itu harus menuntut, datang seorang guru rutin sampai betul-betul. Coba kita lihatlah manaqib para aulia. Itu seperti manaqibnya Habib Abdullah bin Al-Haddad. Itu di awal-awal kitab pasti sebutkan wa kana radhiyallahu ta'ala anhu jadd wajtahada. Beliau itu sungguh-sungguh dan habis-habisan dalam melatih akan hawa nafsunya. Jadi kadang dalam manaqib para aulia itu wa kana radhiyallahu ta'ala anhu kasala waqtasala, semuanya dia. Nah, jadi resep pertama kalau hendak selamat jadi orang alim. Belajar. Nah, jangan putus asa dalam belajar. Kadang-kadang kan ada perasaan lah, wah ya, kada ada potongan jadi orang alim, tidak ada keturunan alim, enggak. Yang penting berusaha dulu. Masalah pemberian itu adalah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berjanji dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Di situ ada nun taukid, pasti kalau kita sungguh-sungguh pasti Allah Ta'ala bukan jalan. Nah, itu yang pertama lah. Artinya belajar. Nah, jangan putus asa merasa bahwasanya tidak ada potongan jadi orang alim, tidak ada kemudian. Nah, banyak para aulia lah, itu kadang-kadang yang dulunya ada satu min awwaluhu lusus wa akhiruhu usus, banyak. Nggak usah jauh-jauh, ada dulu dalam, kalau kita baca di dalam kitab Tambihul Mukhtar ini lah, itu sering disebutkan nama seorang aulia yaitu Ma'ruf Al-Qarhi. Ma'ruf Al-Qarhi ini siapa? Budaknya Imam Ja'far Shadiq. Tapi pernah satu kali seorang aulia dilihatkan Allah Ta'ala ada orang di atas langit yang matanya itu, bahasa kita itu cagat memandang arsy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dia bertanya, ya wahai malaikat, ini dari bangsa manusia atau bangsa jin? Kata malaikat, ini bangsa manusia, namanya Ma'ruf Al-Qarhi. Beliau ini tidak akan menundukkan kepalanya kecuali nanti sudah ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, Ma'ruf Al-Qarhi ini lahir dari keluarga siapa? Disebutkan beliau ini dalam kitab Risalatul Syariah, beliau ini lahir daripada keluarga Nasrani. Bapak ibunya orang Nasara. Ketika beliau umur 8 tahun dikirim untuk belajar di gereja. Tapi Allah Ta'ala mengetuk hati Ma'ruf Al-Qarhi, akhirnya dia lari dari gereja. Sampai jadi budak dibeli oleh Imam Ja'far Shadiq dan dijadikan murid. Sampai jadi orang yang besar. Nah, jadi tidak ada kata yang tidak mungkin. Selama kita mau berusaha, berdoa kepada Allah selama insya Allah. Nah, itu resep yang pertama jadi orang alim. Kalau misalnya sudah juga berusaha belajar kesana kemari, tapi memang kapasitasnya kadang. Nah, lalu apa? Au muta'alliman, jadi penuntut ilmu. Nah, jadi penuntut ilmu. Karena apa? Karena ibadah itu harus berdasarkan daripada ilmu. Tidak ada orang itu beribadah ikut-ikutan enggak. Jadi harus dengan ilmu. Nah, apa dalam Zubat dikatakan apa? Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi semua usaha, semua amal itu harus dengan ilmu. Kenapa? Karena kalau ada ilmu, niat itu ada. Nah,
Ya kan dalam hadis Nabi itu innamal a'malu binniyat, tiap-tiap amal di dalamnya pasti ada niat. Nggak ada kerjaan itu yang nggak ada niat, kan pasti ada niat. Nah, jadi tapi niat ini harus dibarengi dengan ilmu. Kadang adalah ibarat orang berbuat sesuatu itu tidak ada niat, itu nggak ada pasti, kecuali kalimatnya itu terkerjakan, tegawi ya orang Banjar. Kalau misalnya ya contoh lah, kita meletakkan kepala kita di bantal, itu pasti ada niat dalam hati kita hendak tidur. Cuma kadang kita ucapkan sahajaku hendak tidur, enggak. Nah, kecuali yang tidak ada niat itu ada bola atau acara sepak bola, kita nonton sambil berbaring, TV-nya tetap nyala, orangnya tertidur, nah itu tertidur berarti tidak ada niat. Nah, jadi biasakanlah niat itu dipasang dulu. Nah, niat yang baik. Karena kata Nabi, niatul mukmin khairun min amali. Dalam riwayat lain, niatul mukmin ablaghu min amali. Jadi niatkan. Jadi niatkan. Jadi penuntut ilmu lah, datang ke tempat ulama. Yang penting hadir lah. Jangan mengatakan yang aku harus paham. Kalau kada paham, kada mau hadir lagi. Nah itu kada mau jadi. Pernah dulu lah, waktu sudah belajar jurumiyah lah, nahu itu hatam kitabnya itu hampir 20 kali, tapi tidak paham. Jadi akhirnya sedikit curhat kepada salah satu guru kita, ada dulu di daerah Bajil lah, Syekh Ahmad Ja'wan Al-Ahdar. Cerita bahwa karena bebal otak kita ini. Apa kata beliau? Ditanya, kamu Nah, pernah ditanya beliau, kamu hatam jurumnya belajar berapa kali sudah? 20 kali hatam. Jasidin beliau mufti di daerah Bajil. Aku sudah pernah belajar minhaj ini 50 kali hatam, belum paham lagi. Baru setelah 50 kali hatam belajar kitab minhaj, baru aku paham, kata beliau. Nah ini lah, artinya menuntut ilmu itu jangan putus asa. Yang penting hadir dulu. Nah, masalah paham tidak paham, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu resep yang kedua lah. Kalau ingin selamat dalam dunia ini, tidak bisa jadi orang alim, jadi menuntut ilmu kepada orang alim. Nah, ibaratnya di sini sudah nyaman, ada wadahnya kan, majelis tiap minggu. Tinggal kita duduk aja lah, duduk, tidak ada berat lah. Nah, ibaratnya paling majelis di sini berapa jam? 2 jam lah, 2 jam baca maulid. Kita di rumah kadang main HP itu sampai 3 jam sanggup. Tapi ketika duduk di majelis ilmu, kadang-kadang sedikit, wow, bahasa kata orang Inggris tuh kipu, goyang. Nah ini kadang-kadang kita lebih kalah di situ lah. Jadi datang aja ke majelis ilmu lah, pasti dapat kebaikan. Kemudian yang ketiga, resep untuk selamat di dunia ini apa? Yaitu al-mustami'an. Tidak bisa jadi orang alim, tidak bisa menuntut ilmu karena mungkin sudah usia ke apa? Sudah usia apa tidak atau kesibukan. Nah, hadir barang seminggu sekali duduk di majelis ilmu. Tidak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Karena apa? Karena membiasakan kebiasaan yang baik itu akan sangat baik. Karena apa? Karena lah kebiasaan manusia lah. Apa dikatakan Nabi? Yamutul mar'u ala ma asya'alih. Kebiasaan seorang itu meninggal tergantung kebiasaannya. Kalau kebiasaan kita senantiasa ingin hadir di majelis ilmu, insya Allah meninggalnya kada jauh daripada tempat majelis ilmu. Makanya orang-orang dulu itu senantiasa mengajarkan muridnya untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Supaya apa? Supaya waktu ketika berzikir itu diharapkan meninggal dalam keadaan zikir tersebut. Nah, karena kita takut lah kalau membiasakan yang tidak baik akhirnya meninggal dalam keadaan tidak baik. Naudzubillah. Makanya dulu ada lah di dalam kitab Ihya disebutkan lah bahwasanya seorang itu tergantung kebiasaannya. Apa yang tiap hari dikerjakannya biasanya meninggal dalam keadaan tersebut. Kalau dulu di daerah di Jawa itu lah, dulu ada lah. Kalau di kitab kan itu di daerah Arab, ini di Jawa pernah kejadian. Jadi mulai kecil ada seorang ini dididik oleh orang tuanya untuk urusan dunia aja kegawiannya. Jadi kebetulan orang ini adalah bahasa kita kontraktor, sering bangun perumahan, bangun. Akhirnya suatu hari ada masalah di kerjaan, karena pusing berangkat ketemu kerjaan, di tengah jalan tabrakan, akhirnya sekarat sudah dibawa ke rumah sakit. Nah, sunnah dalam agama kita bila ada orang sudah ihtidar lah, itu disunahkan kita menuntun untuk membacakan talqin la ilaha illallah sampai itu mengikuti. Kalau sudah dia aja. Kalau mengucapkan kata-kata lain kita ulangi lagi. Nah, akhirnya dibacakanlah, dituntun untuk mengucap 2 kalimat syahadat. Ikut tapi pelan suaranya, didengar apa kira-kira yang diucapkan orang ini. Ternyata apa? Karena kebiasaannya pemborong, jadi waktu hendak mati di la ilaha illallah semen 5 sak, koral 5 karung, ini sampai meninggal dunia. Nah, ini yang kita takutkan lah. Nah, jadi biasakan mulut kita mengatakan kata-kata yang baik, baca sholawat sehari berapa ratus. Nah, daripada kita ibaratnya membaca yang atau mengucapkan kata-kata yang kada faedah, lebih baik baca pakai kalimat-kalimat yang baik. Nah, inilah artinya membiasakan hadir di majelis ilmu. Nah, membiasakan. Kalau misalnya seminggu sekali ada keinginan, nah habis tuntung majelis, nah nanti seminggu lagi hadir lagi. Nah, meninggal di antara waktu tersebut itu pun ditulis meninggal dalam menuntut ilmu. Nah, sedangkan dalam hadis katakan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Kata guru kita mengartikan sahala ini apa? Yaitu nyaman masuk surganya. Artinya nyaman. Nah, sebagian lagi mengatakan ibaratnya buka mata sudah di surga. Itu saking nyamannya. Nah, jadi membiasakan kebiasaan yang baik ini yang memang harus dipaksa dulu. Nah, yang terakhir apa? Resep kunci selamat di dunia. Jadi orang alim tidak bisa sudah. Jadi orang menuntut ilmu tidak ada waktu lagi. Au mustami'an hadir di majlis tidak bisa, super sibuk. Jadi yang keempat apa? Au muhibban, cinta kepada orang-orang alim atau membantu apa yang diperlukan untuk majlis tersebut. Nah, wala takun khamsan, jangan jadi yang kelima, fatahlik. Jadi alim ada, menuntut ilmu koler, malas, berdengar tidak mau, malah memusuhi. Nah, ini maka binasa kita. Nah, jadi 4 resep ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tinggal kitanya aja lagi lah. Nah, terutama mumpung bulan Maulid lah. Nah, jadikanlah artinya bulan Maulid ini kita mengadakan Maulid tiap hari di sana, di masjid, di rumah. Itu tidak ada tujuan lain supaya menimbulkan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi harus kita kasih tahu pengenalan terhadap anak-anak kita. Nabi Muhammad lahir di mana, tahun berapa. Kadang-kadang tidak tahu. Ada kalau di Wada Ulun tuh lah, takoni Nabi Muhammad lahir di mana. Nah, ada tahu aja. Maka umur sudah tua. Nah, ini kita ajarkan perlu. Nah, jangan bosan-bosan menceritakan tentang kehidupan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Itu jangan bosan. Nah, kenapa? Kita ada menceritakan kehidupan artis,
ini kehidupan pemain sepak bola karena bosan. Kenapa kita menceritakan kehidupan baginda Nabi kita Muhammad SAW? Kita bosan. Padahal apa dikatakan yang nikmat yang diberikan Allah Ta'ala pertama itu kan nikmat iman, baru nikmat ijad, baru nikmat imdad. Nah, semua ini nikmat yang paling nyaman-nyaman ini yang min akbarin ni'am, nikmat yang paling besar itu apa? Wujudun Nabi SAW. Karena dalam hadits qudsi Allah Ta'ala mengatakan laula ya Muhammad mahalqallah. Jadi karena sebab adanya wujudnya Nabi Muhammad kita kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sangat besar lah ibaratnya jasanya. Sempat kita tidak mengenang jasa tersebut, kata orang Bantul sedang maksudnya. Jadi jangan bosan lah. Kalau misalnya kita tidak bisa mengikuti acara maulid, jangan melarang orang ikut acara maulid. Ini sudah maulid kada ketujuh, melarang orang mengadakan maulid. Nah ini. Nah kadang-kadang juga lah, maka pentingnya menuntut ilmu itu sampai betul-betul faham. Jangan separuh-separuh. Ini tidak lama lah, ibaratnya tidak berapa lama. Ulun tuh ada dikirimi orang lah, makanya ulun tiap maulid ulun sampaikan. Ada dikirimi orang video membaca kitab. Kebetulan yang baca tuh Sahih Bukhari. Jadi menceritakan tentang artinya kegembiraan kita dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW ini diambil daripada kegembiraan Abu Lahab. Ini kan pertama orang-orang kafir Quraisy itu memusuhi Nabi itu gencar. Tapi setelah peperangan Badar itu agak melemah. Karena banyak pembesar-pembesar Quraisy itu meninggal di perang Badar. Nah, seperti Abu Jahal. Nah, ada juga yang tidak ikut berperang, tapi karena mendengar kekalahan kaum Quraisy sakit sampai akhirnya meninggal. Dia itu termasuk pamannya Nabi sendiri Abu Lahab. Nah, kisah ini Abu Lahab ini kan pernah waktu Nabi lahir diberi kabar oleh Suwaibah al-Islamiyah, lalu gembira, saking gembiranya dimerdekakan Suwaibah ini. Nah, dan karena kegembiraan inilah tiap malam Senin atau tiap hari Senin dia diberi Allah Ta'ala keringan, bisa minum air dari jempolnya. Nah, kisah ini siapa yang melihatkan? Yaitu Abbas bin Abdul Muttalib, saudaranya, yaitu paman Nabi. Nah, ini diceritakan dalam Sahih Bukhari. Nah, karena Abbas bin Abdul mengatakan, aku mimpi ketemu Abu Lahab. Aku tanya, bagaimana kabarmu? Ya, karena aku tidak ikut dengan Nabi Muhammad, ya aku disiksa. Cuma aku dapat keringanan dengan sebab aku gembira waktu kelahiran Nabi. Nah, lalu kata orang yang baca kebenaran, ini kan cuma mimpi. Jadi tidak bisa digandalkan. Nah, ini harus kita pahami lah. Cara memahami hadis itu, jangan hadisnya dulu. Harus belajar usul. Belajar usulnya. Nah, Abbas bin Abdul Muttalib siapa? Sahabat. Nah, apapun perkataan sahabat, ini masuk dalam kategori pelajaran usul hadis. Namanya hadis wa ma udhifa lis sahabi fa huwa mauqufun. Mungkin apapun yang disandarkan kepada sahabat itu namanya hadis, cuma mauquf. Kalau dalam usul hadis itulah ada namanya hadis, ada namanya khabar, ada namanya athar. Kalau hadis itu khusus perkataan, perbuatan dan takrir dan sifat. Tapi kalau khabar ini umum, bisa dari Nabi, bisa dari yang lain. Nah, jadi ini tidak sadar bahwasanya mengatakan ini Abbas bin Abdul Muttalib siapa? Sahabat sekaligus paman Nabi. Kata Nabi apa? Ashabi kan nujum aina maktadaitu ihtadaitu. Sahabatku semuanya seperti bintang. Di mana kalian ikut pasti tertuju. Nah, hati-hati lah. Karena cara memahami kitab itu perlu dengan ilmu Allah. Jangan langsung menghukumkan ini kan cuma Abbas. Seakan-akan dia mengatakan Abbas saja. Nah, jangan. Kata Nabi, seandainya kalian berinfaklah sebesar gunung Uhud emas ikhlas lillahi ta'ala, itu tidak akan bisa menyamai sahabatku yang berinfak seujung kuku. Nah, jadi hati-hati ya. Nah, apapun yang terjadi di zaman sahabat itu semuanya taslim. Wa majra baina sahabi nasbutu anu wa ajra istihadi
nasbutu. Apapun yang terjadi dari sahabat itu kita diam, taslim aja. Semua sahabat Nabi itu pangkatnya mustahid. Mustahid. Jangan kita mengatakan cuma Abbas saja nyamannya. Seakan-akan modelnya kawan aja. Nah ini bahaya lah. Nah jadi hati-hati lah. Allah fi ashabi kata Nabi. Hati-hati terhadap sahabatku. Kalau kalian mencintai mereka, maka aku pun cinta dengan kalian. Tapi kalau kalian memusuhi mereka, maka aku pun akan benci dengan kalian. Dan biar siapa benci kepada Rasul, sama aja benci Allah Ta'ala. Nah, jadi hati-hatilah. Artinya tidak ada salahnya lah. Kita gembira dengan Nabi itu kata salah satu ulama apa? Walau amilna kullahin bimaulidi amalakana. Seandainya kita membuat satu maulid tiap waktu, bukan tiap hari, tiap waktu dengan mengingat kelahiran Nabi, lakana wajib, seakan-akan wajib. Nah, jadi jangan bosan lah. Jangan bosan. Nah, maka dari itulah kalau kita cinta kepada Nabi, maka termasuk apa dikatakan dalam satu hadis itu mengingat Nabi itu termasuk ibadah lah. Nah, jadi termasuk mengingat Nabi apa? Mengingat mukjizat beliau. Nah, mukjizat Nabi yang terdahulu sudah tidak ada lagi. Yang tertinggal dalam tadumi apa? Yaitu Al-Quran. Nah, jadi yang masih ada zaman sekarang mukjizat yang ditinggalin Nabi yaitu Al-Quran. Nah, jadi kalau kita memang ingin membuktikan kita cinta kepada Nabi SAW, jangan tinggalkan Al-Quran. Baca Al-Quran. Nah, kalau bisa hafalkan. Nah, ulun ingat jar guru bahari lah, sebodoh-bodohnya orang. Nah, itu kalau memang ingin menghafal Al-Quran, 2 tahun insya Allah hafal. 2 tahun. Itu sebodoh-bodohnya manusia itu. 2 tahun hafal. Apalagi para ilmuwan, peneliti itu sudah meneliti bahwasanya otak manusia itu memorinya isinya 5 juta MB. Nah, ini otak kita 5 juta MB. Kalau dijadikan giga itu banyak sudah. Nah, ibaratnya HP yang paling tinggi memorinya itu paling 500 berapa? Ya sekian lah giganya. Ini 5 juta MB. Otak kita itu sudah teliti oleh para ilmuwan. Nah, kalau 1 giga HP memorinya itu bisa nyimpan Quran 30 juz. Maktabah Syamilah. Tapi kenapa kadang-kadang kita anak menghafal Al-Quran lah hari ini 100 lembar, besok hilang 2 lembar. Kenapa? Karena ya itu tadi Al-Quran ini adalah yang bersih. Maka kalau yang bersih ini kita pakai untuk sesuatu yang tidak bersih, ya cepat hilang lah. Makanya kata Nabi, Quran itu lebih cepat hilang daripada otak manusia ketimbang kita mengikat tunggangan kita. Kita tinggal sebentar hilang, lebih cepat daripada itu Al-Quran. Nah, jadi kalau bisa dihafal lah. Sehari 1 ayat, 7 tahun hafal Al-Quran. Kan Al-Quran itu ayatnya berapa? 6.666. Nah, kita menghafal sehari 1 ayat. Tapi rutin tiap hari ditambah. Insya Allah, ibaratnya selambat-lambatnya tuh 10 tahun hafal, tapi hafal. Nah, jadi apa namanya? Itu salah satu tinggalan Nabi SAW. Jadi Al-Quran baca. Kalau misalnya tidak bisa menghafal, baca tiap hari. Nah, tiap hari selembar, bolak-balik. Nah, daripada sehari ini baca sejuz. 10 hari, 9 hari kadang baca lagi. Nah, sedangkan amalan yang paling disukai Nabi itu adwa muha wa in galla. Artinya sedikit tapi rutin ya. Nah, sama kayak kita baca sholawatnya lah. Sehari 100, tapi tiap hari itu lebih disukai daripada kita baca 1000. Mbak itu 9 hari kadang baca lagi, padahal 1000 juga. Cuma lebih baik yang rutin 100. Itu lebih aula lah. Nah, kenapa lah? Karena kalau kita tidak peduli lah dengan apa yang dibawa Nabi, dengan Nabi sendiri, takutnya lah
takutnya nanti kita tidak kenal dengan Nabi. Dalam surat Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Isra apa? Wa man kana fi hadhihi kalau dalam tafsir Jalalain itu wa man kana fi hadhihi ay fid dunya. Barang siapa ketika hidup dalam dunia ini a'ma anil haq lah, a'ma buta daripada al-haq kebenaran. Kalau guru-guru kita mengambil tafsirnya al-haq ini siapa? Yaitu Nabi. Barang siapa ketika hidup dalam dunia tidak mau tahu, tidak peduli dengan Nabi SAW, maka fahuwa fil akhirati a'ma, maka ditakutkan nanti di akhiratnya kada kenal Nabi. Maka awal-awal nanti ketika kita di alam barzah itu yang ditanya itu Nabi, siapa orang? Tapi kalau dalam hati kita ada kecintaan, pasti tahu. Nah, jadi termasuk mengamalkan Al-Quran, mengamalkan Sunnah itu termasuk peduli dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Jangan bosan lah. Nah, karena sebanyak apa kita menghidupkan sunnah Nabi, maka sedekat itu kita dekat dengan Nabi SAW. Maka sekecil apapun biasakan untuk mengerjakan sunnah. Apa yang kita bisa misalnya aku cuma bisanya mengamalkan sementara ini masuk kamar mandi, kaki kiri dulu baca doa, keluar kaki kanan baca doa. Nah itu aja, tapi dirutini. Tapi rutin itu lebih bagus. Kenapa? Karena ilmu itu kalau kita amalkan rutin itu akan menarik ilmu yang lain. Fa'mal walau bil usri kaz-zakati takhruj bi nuril ilmi min dhulumati. Amalkan ilmu itu walaupun 10. Taunya aku masuk kamar mandi, keluar rumah, itu akan menarik kita dari kegelapan kejahilan kita, akhirnya dapat diberi Allah Ta'ala ilmu laduni. Nah, cuma semua itu tidak akan bisa kita dapatkan kecuali mendekati para ulama. Pintunya. Nah, kalau sekarang nyaman ya tinggal buka Google, tapi caranya prakteknya tahu lah. Prakteknya tahu nggak? Nah, prakteknya ini harus mengambil daripada orangnya, makanya mengambil daripada seorang guru. Kenapa al-ilmu mu'tabar mattasala sanaduhu bi sayyidil bashar? Ilmu yang mu'tabar, yang bisa diperpegangi, yaitu yang sangatnya tersambung kepada Nabi SAW. Nah, aku mengambil guruku seperti ini, guruku mengajari cara seperti ini. Nah, jadi nggak asal-asalan. Nah, ada pertanggungjawaban. Aku mengambil dari guru ini ngambil sampai kepada sahabat dan sahabat kepada Nabi SAW. Nah, jadi jangan asal mengambil comot sana semuanya, salah. Baca Al-Quran, belajar kepada ahlinya, cara bacanya bagaimana. Nah, kadang-kadang karena itu bukan adalah dulu waktu kita masih belajar kadang sudah lulus Darussalam. Ketika dites baca Al-Quran, karena memang jarang dan hampir-hampir tidak pernah belajar, jadi baca alif lam mim itu baca alamat, alar. Nah ini kenapa? Karena kadang mau mengambil dari ahlinya. Nah harus belajarlah bagaimana waqaf, ibtida, bagaimana tawassul, rakhawah, syiddah. Nah ini perlu belajar. Jangan asal gas saja lah. Nah, terus lagunya bagaimana? Belajar lah. Nah, jadi itu penting lah. Jadi senangkanlah hati baginda kita Nabi Muhammad SAW dengan apa? Dengan mengikuti jejaknya lah. Nah, artinya maulid luar biasa. Cuma alangkah bagusnya kita menyenangkan Nabi itu dengan mengikut kepada jejak beliau. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum an fantahu. Dalam hadis Nabi mengatakan tidkhalus surur fi qalbil mu'min khairun, atau mengatakan afdal min al-faraqah. Kita menyenangkan mukmin biasa aja satu orang itu pahalanya lebih afdal daripada 1000 rakaat. Lalu bagaimana yang kita senangkan ini Nabi? Luar biasa. Nah, cara menyenangkan bagaimana? Jangan berbuat sesuatu yang menyakitkan hati Nabi. Karena wah ini macam-macam manusianya lah. Ibaratnya bahasa kita itu
wah ini banyak orang yang tidak bisa menjaga lisan. Baru kalau orang Banjar tuh, wah ini banyak yang mulut tuh kada betakar lagi. Nah, karena banyaknya nanti orang yang dilemparkan Allah Ta'ala ke dalam neraka jahanam kepala berdahulu itu biha illa bihasoidi al-sinati, dengan sebab lidah, bahaya lah. Nah, jadi bahaya. Nah, maka dari itulah ibaratnya kalau kita nak mengerjakan sesuatu, kita timbang dulu. Tafakkar qabla an taf'al. Jadi pikir dulu, ini kira-kira kalau aku mengerjakan ini Nabi senang tak? Kalau misalnya kita timbang, oh Nabi nanti, ini kan dalam satu hadis, tiap amalan umatku ditunjukkan kepada aku. Idza wajadtu khairan hamidullah. Kalau aku mendapat umatku ini berbuat yang baik, aku berterima kasih kepada Allah. Artinya Nabi senang. Wa idza wajadtu ghaira dzalik, kalau aku mendapatkan yang lain daripada itu, yang tidak baik, maka aku mintakan ampun. Artinya Nabi sedih. Nah, jadi tinggal kita aja lagi. Hendak menyenangkan Nabi kah atau malah membuat Nabi sedih? Jadi tinggal kita. Kalau kita membuat Nabi senang, pahalanya luar biasa. Tapi kalau membuat Nabi sedih, nah itu kebalikannya. Hanya kan tiap sesuatu itu ada mafhum mukhalafah lah. Nah, jadi tinggal kita aja lagi lah. Apakah gawian kita hari-hari ini menyenangkan Nabi atau tidak? Nah, maka dari itu paling nyaman lah itu nuntut ilmu. Nuntut ilmu. Artinya nuntut ilmu bukan berarti pakai kitab kan. Kalau misalnya orang ada kalanya orang ini menuntut ilmu ketika berkitab malah tidak paham. Jadi duduk aja tuh. Kalau memang misalnya seorang penuntut ilmu, ya mau harus pakai kitab. Nah, jadi lah jangan bosan lah datang ke majelis ilmu lah. Karena pertama kita ditarik oleh Allah Ta'ala dari kejahilan kita kepada dapat ilmu yang manfaat. Nah, dan kedua, dosa kita diampuni, itu sudah nyamannya lah. Yang kata Habib tadi, pulang ibaratnya datang tidak membawa apa-apa, pulang bawa nasi makanan, dosa diampuni. Berapa kali kita bahas. Tapi kalau kita ke tempat-tempat yang maksiat, pertama duit habis, pulang tinggal capeknya, tambah dosa bertambah. Nah, kalau sudah dosa bertambah, itu pasti hati itu akan ada tenang. Nah, jadi kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itulah mumpunglah bulan Maulid masih ada, ambil bagian lah daripada kecintaan kita terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambil apa yang bisa kita pelajari. Maka dari itu kalau tidak tahu sejarah Nabi, datang kepada ulama, belajar. Nah, banyak kitabnya, apalagi wah ini sudah nyaman lah. Kalau seperti zaman Bahri Bahri, Anda belajar apa? Datang dulu ke seorang guru, beli kitabnya. Kalau sekarang sudah ada terjemah, tinggal tanya, ini apa maksudnya, ini apa ini. Nah, dari mudah-mudahan lah berkat kita kumpul di tempat-tempat kebaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengumpulkan kita di tempat yang lebih baik dan akan dikumpulkan kita para orang-orang saleh, para aulia wa salihin dan para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis-majelis kebaikan, Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa jiran kita zahir dan batin seumur hidup, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengakhiri umur kita dan husnul khatimah ala hadiniya wa ala kulli man wabisan salih wal hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Demikian jemaah sekalian apa yang disampaikan oleh beliau. Saya bisa menstresinya perlunya untuk belajar. Saya ingat guru saya Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jubri, itu senantiasa memotivasi kami. Itu beliau sampaikan, ta'allam falaisal mar'a yuladu 'aliman falaisa akhu 'ilmin kaman huwa jahil. Fa inna kabirul qawmi la'ilma 'indahu saghirun idza tafat alaihi al-mahafil. Itu kita belajar. Makanya datang, saya tadi sampaikan yang baru kali ini datang setiap malam Ahad di sini
biar kita mendapat bimbingan untuk persiapan kita mati. Kita tidak berkehendak apa yang Ustaz tadi sampaikan, seorang kontraktor yang dia ingat cuman semen, besi, beton, koral, ya. Mau mati ingat itu, karena orang mati dengan kebiasaannya. Ada di kampung saya di sana, ketika dia sudah mulai mau dekati kematian, jadikan dibimbing, kai baca la ilaha illallah. Tapi apa yang kai sebutkan? 6 la ilaha illallah, kai 6. Ternyata si kai ini biasa double 6. Memang itu orang mati dengan kebiasaannya, ya. Jadi insya Allah kita semua mati dengan husnul khotimah.